Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur pada hari ini jika kita boleh bernapas, itu karena kebenaran firman Tuhan, bukan oleh karena kekuatan gagah kita, tetapi karena kebenaran firman Tuhan. Sebab itu, terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, kasih karunia-Nya, anugerah-Nya bagi kita. Ia yang mencukupi, memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Saudara terkasih, biarlah kita senantiasa bersyukur apapun keadaan kita. Saudara terkasih, kita bersyukur sebab Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi-Nya. Sebab Allah mengerjakan bagi kita untuk menyediakan masa depan penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, pada akhir zaman ini, saudara terkasih, kita harus lebih peka lagi akan keadaan zaman. Semakin sukar, zaman semakin sukar, saudara terkasih. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, akan senantiasa menerima pertolongan tepat pada waktunya. Dan Tuhan mengerjakan bagi kita masa depan penuh pengharapan, mengerjakan bagi kita supaya iman kita tetap teguh dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua badai pencobaan, segala penderitaan, keluh kesah kita, itu mengerjakan bagi kita iman, untuk kita selalu berseru kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan, untuk kita selalu berjaga-jaga senantiasa. Sebab kehidupan ini, saudara terkasih, adalah kehidupan penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, di mana kita untuk mencapai kehidupan yang kekal harus melalui jalan yang sempit. Sebab lebarlah jalan untuk menuju kebinasaan, tetapi sempitlah jalan untuk menuju kehidupan yang kekal. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah hari demi hari kita senantiasa belajar dengan apa yang kita alami, belajar bersyukur, belajar mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu dan nyatakanlah keinginanmu di dalam doa. Sebab Ia yang memelihara hidupmu. Saudara terkasih, Tuhan yang memelihara hidup kita. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar bagi kita. Baiklah saudara terkasih, pada hari ini saya akan membagi-bagi firman yang menyembuhkan, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita jalan keluar, penghiburan, menambahkan iman kita, agar apapun yang kita alami, kita hadapi, kita tetap mengandalkan Tuhan, sebab dalam perlindungan Tuhan kita aman. Firman Tuhan berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perlindunganku, Allahku yang kupercaya. Kesetiaannya adalah pagar dan tembok. Di bawah kepaknya engkau akan berlindung, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sungguh Ia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tidak usah takut
akan kedahsyatan malam dan panah yang meluncur pada waktu siang, pada penyakit sampar yang busuk, pada penyakit menular yang berjalan dalam gelap dan yang berjalan mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Kau akan melihat dengan matamu sendiri pembalasan terhadap orang fasik. Baiklah, kita akan membaca firman pada Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara terkasih, jikalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menuruti segala perintah Tuhan Yesus. Itulah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita dengan melakukan perintahnya. Membaca firman, itulah melakukan perintahnya. Saudara terkasih, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kita seorang penolong yang lain yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, yaitu Roh kebenaran. Saudara terkasih, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Saudara terkasih, itulah sebabnya anak-anak Tuhan dimanapun berada yang penuh dengan Roh Kudus, saudara terkasih, akan memikul salib. Dunia tidak menerima Dia, dunia menolak Dia. Saudara terkasih, kenapa? Roh kebenaran itu, dunia tidak mengenal Roh kebenaran, dunia tidak melihat Dia, tetapi Roh kebenaran itu tinggal di dalam kita dan kita mengenal Dia, sebab kita melakukan firman Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, yaitu kita membaca firman. Jadi kita mengenal Roh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saudara terkasih, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi kita akan mengenal Dia sebab Ia di dalam kita, yaitu kita dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya sehari demi hari, sehingga kita mengenal hukum-hukum kudus Tuhan, mengenal Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala-galanya, Allah sumber penghiburan. Sebab itu, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, biar kita senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang diberikan kepada kita, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran, yang menyembuhkan kita, memberikan kita kekuatan. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, berkatnya bagi kita untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, biarlah firman ini kiranya memberkati kita semua. Kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan, kita mengasihi firman Tuhan, dan kita menerima Roh Kudus yang dari Allah, yaitu Roh kebenaran, Roh penolong yang tinggal di dalam kita, yang menyertai kita untuk selama-lamanya.
Dunia tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal roh kebenaran, sebab dunia tidak mengenal Dia dan tidak melihat Dia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan mengenal Dia, sebab Dia tinggal di dalam kita, menyertai kita. Kiranya kita diberkati hari ini, dan biarlah pada hari ini kita senantiasa bersuka cita. Dan biarlah jika kita ada yang sakit, disembuhkan, yang lemah dihiburkan, yang susah, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Diberkatilah kita yang datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.